Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika untuk kelas 10.5 sampai 10.8. Ibu buat video pembelajarannya ya. Nah, kemarin kita sudah belajar sebelumnya definisi eksponen, terus sifat-sifat eksponen. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai fungsi eksponen dan bentuk akarnya. Oke, perhatikan eksplorasi 1.3 sifat-sifat eksponen berikut. Seseorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, setiap orang menulari 3 orang lainnya lagi. Yang pertama, yang ditanyakan berapakah orang yang akan tertular pada setiap fase selanjutnya. Oke, kemarin kita sudah belajar kalau ada 1 orang, dia bawa virus, dia menulari 2 orang. Kemarin kita belajarnya 2 orang ya. Nah, kalau sekarang kita menemukan kasus bahwa 3 orang lain terkena virus. Nah, kasus selanjutnya juga sama, setiap orang itu menulari 3 orang lainnya lagi. Ini 3 lagi kan? Ya, 3 lagi. Nah, sampai seterusnya. Nah, kalau kemarin kalian bisa menemukan rumus eksponennya yaitu kalau misalkan 1 orang menulari 2 orang lainnya, kalian menemukan rumus eksponennya yaitu 2 pangkat N. Nah, yang sekarang ini karena 3 orang lainnya, berarti kalian bisa menemukan rumusnya yaitu 3 pangkat N ya. Nah, 3 pangkat N. Nah, kalian bisa menentukan orang yang tertular pada setiap fase selanjutnya, kalian bisa menggunakan tabel ya. Menggunakan tabel seperti ini. Sama seperti yang minggu kemarin kita bahas. Nah, ini fase ya. Ini fase. Ini banyak orang ya. Banyak orang yang tertular. Nah, kan fase pertama ya, fase pertama itu 3 orang. Nah, fase kedua berarti 3 pangkat N dong, 3 pangkat 2 atau sama dengan 9. Nah, gitu sampai seterusnya ya. Nah, yang kedua, berapa orang yang akan tertular virus tersebut pada fase ke-20? Ke-20 berarti N-nya sama dengan 20. N itu menunjukkan fase ya, berarti 3 pangkat 20. Nah, 3 pangkat 20 ini ya, 3 pangkat 20 hasilnya adalah 3.486 3 juta, 3 miliar ya. Sekian-sekian pokoknya gitu ya. Yang ketiga, manakah dari grafik fungsi berikut ini yang mempresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi terus-menerus. Nah, gimana cara kalian menentukannya? Nah, ini yang merah itu grafik nomor 1, yang hijau 2, yang ketiga grafik nomor 3. Nah, karena setiap fasenya akan meningkat, maka grafik yang tepat adalah nomor 3. Nah, grafik yang nomor 3. Ya, karena peningkatannya cukup signifikan dari fase pertama kan 3, fase keduanya 9 orang yang tertularnya. Itu meningkatnya sangat drastis, jadi 3, 9, sampai seterusnya. Nah, maka kita pilih grafik yang nomor 3. Gitu. Yang nomor 4, fungsi apakah yang tepat menggambarkan penularan tersebut? Nah, fungsi apa? Disebut dengan fungsi eksponen, karena kita tahu bahwa untuk penyelesaiannya itu menggunakan rumus 3 pangkat N. 3 pangkat N itu termasuk dalam bentuk eksponen. Nah, oke, kalian sudah mengerti tentang kasus yang barusan. Selanjutnya, nah, oke, yang ini sudah ya. Nah, ini nih penjelasannya ya. Tuh, fase banyak orang yang tertular, kalian mendapatkan bentuknya yaitu 3 pangkat N atau 3 pangkat X, boleh X atau N. Nah, selanjutnya. Bagaimana jika A-nya sama dengan 1? Oke,
Yang nomor 2, bagaimana jika A-nya sama dengan 0? Nah, ini bisa kalian, pikirkan dulu ya, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, ini contoh fungsi eksponen lainnya. 4 pangkat X, ada 3 pangkat X plus 1, ada 5 pangkat 2X min 1. Nah, kalian bisa melihat gambarnya. Kalian bisa menggunakan, koordinat kartesius untuk mengetahui grafik dari fungsi-fungsi berikut ini, ya. Nah, selanjutnya, ini grafik fungsi pada 3 pangkat X, di mana X-nya kalian bisa substitusi 1 sampai seterusnya. Nah, ini. Oke. Nanti kalau misalkan kalian substitusi X, Fx itu sama dengan Y ya, berarti kan Y-nya sama dengan 3 pangkat X. Ini, kalau X-nya 1, berarti Y-nya berapa? Y-nya 1 nih Ibu tulis, berarti Y-nya berapa? Berarti 3 pangkat 1 ya, atau sama dengan 3. 3 pangkat 1 atau sama dengan 3. Oke. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya sama dengan 3 pangkat 2, atau sama dengan 9, dan seterusnya. Maka kalian nanti akan menemukan grafiknya ini. Gitu. Oke. Nah, ini juga sama, kalian suruh gambar grafiknya. 2X, 2 pangkat X, sama X pangkat 2. Nah, nanti kalau 2X nanti grafiknya kalian nemuinnya gini. Nah, lurus gini ya, ke atas. Terus kalau 2 pangkat X seperti ini. Pangkat 2 itu, nah, ini gambar grafiknya. Yang membedakannya apa antara ketiga grafik ini? Kalau fx sama dengan 2x ini disebut dengan fungsi linear, kalau ini disebut dengan fungsi eksponen karena 2 pangkat X, kalau ini disebut dengan fungsi kuadrat. Nah, jadi ketiga fungsi ini itu berbeda-beda ya. Nah, dari ketiga fungsi ini, manakah yang paling cepat peningkatannya? Nah, kalian bisa perhatikan. Berarti yang paling cepat adalah 2 pangkat X. Kenapa 2 pangkat X? Ya, karena X-nya itu memberikan perubahan nilai pada fx-nya ini yang signifikan dibandingkan dengan grafik fungsi linier dan fungsi kuadrat. Gitu. Oke, selanjutnya ada pertumbuhan eksponen. Nah, kurva di atas adalah salah satu kurva yang menunjukkan pertumbuhan eksponen, di mana tingkat pertumbuhan berbanding lurus dengan besarnya nilai kuantitasnya. Contoh yang lainnya adalah pertumbuhan bakteri. Nah, kan kemarin Ibu udah jelaskan ya, kehidupan sehari-hari itu untuk eksponen itu adalah pertumbuhan bakteri. Nah, di mana pada fase-fase selanjutnya bakteri tentu akan semakin banyak jumlahnya. Nah, fungsi pertumbuhan eksponen dituliskan sebagai fx sama dengan A pangkat X dengan A-nya harus lebih besar dari 1. Ini ya. Oke. Nah, perhatikan. Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Ya, 5 jam pertama diamati. Pada inang tersebut terdapat ada 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Ya, jadi satu bakteri membelah jadi 2 setiap 30 menitnya. Nah, sekarang kalian diminta untuk memodelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Nah, kalian tahu fase awalnya? Oh, di sini. Entar dulu sebentar ya. Nah, oh ini. Nah, modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fasenya. Oke, perhatikan. Bakteri yang diamati jumlahnya ada 30 ya, untuk 30 menit. Nah, kalian misalkan bahwa X itu adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 30 menit.
Nah, fase yang ke-0, yang awal. Fase 0 itu disebut dengan fase awal. Fase awal. Oke, fase awalnya itu banyak bakterinya ada 30 kan? Tadi sudah diberitahu bahwa terdapat 30 bakteri pada fase awal. Nah, berarti pada fase yang pertama, fasenya itu tiap 30 menit. Tiap 30 menit dia akan menambah 30 bakteri. Berarti fase ke pertama yaitu 60 menit. Oke. Nah, 30, 60. Nah, pada fase kedua itu adalah 120 bakteri, ya. Terus pada fase ketiga itu adalah 240 bakteri dan seterusnya. Nah, perhatikan untuk X-nya sama dengan 0, banyak bakterinya ada 30. Nah, ini fase yang awal ya. Pada X-nya sama dengan 1, banyak bakterinya adalah 60. Pada fase kedua, banyak bakterinya adalah 120. Jadi kita dapat menentukan bahwa rumusnya adalah 2 pangkat X dikali dengan berapa fase awalnya? Pada fase awalnya adalah 30, maka rumusnya adalah 2 pangkat X dikali 30. Nah, ini. Nah, ini kan. Jadi, untuk X-nya sama dengan 2, kita dapat 120. Untuk X-nya 3, kita dapat 240. Untuk X-nya 4, kita dapat 480 bakteri. Gitu. Nah, yang nomor 2, kalian diminta untuk menggambarkan grafiknya, grafik pertumbuhannya. Oke, kita tahu rumusnya adalah 30 kali 2 pangkat X. Nah, kita bisa gambarkan. Nah, seperti ini gambarnya. Kalau X-nya sama dengan 1, tadi berapa? Kalau X-nya sama dengan 1, berarti 60. Ya, nah ini gambar bentuk grafiknya. Oke. Yang nomor 3 yang ditanyakan apa? Pada jam kelima, berapa banyak bakteri baru yang tumbuh? Pada jam kelima. Oke, perhatikan. Pada jam kelima. Kalau jam kelima berarti itu terjadi pada fase ke-10. Kenapa pada fase ke-10? Karena setiap fasenya itu adalah 30 menit. Ya, setiap fasenya itu 30 menit. Maka jam kelima itu terjadi pada fase ke-10. Nah, sehingga kalian bisa peroleh F10 sama dengan 30 dikali 2 pangkat 10. Atau sama dengan 30 kali 1024, atau hasilnya adalah banyak bakteri yang tumbuh pada jam kelima atau fase ke-10 adalah 30.720 bakteri. Oke, gitu ya. Jadi kalian harus baca dulu, perhatikan dengan cermat soalnya, ceritanya, baru kalian bisa menemukan rumus untuk menentukan banyak bakteri tersebut. Gitu. Oke. Nah, jika banyak bakteri pada awal pengamatan adalah 50, 100, dan 200, bagaimana kalian memodelkan pertumbuhan bakteri tersebut? Kalau 50, kan kita tadi udah tahu ya, rumusnya adalah 50 dikali 2 pangkat X ya. Nah, kalau 100, berarti 100 kali 2 pangkat X. Kalau 150, adalah 150 dikali 2 pangkat X. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalian kalau sudah tahu menentukan bentuknya, kalian bisa menentukan berapapun banyak bakteri yang ingin ditanyakan. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya. Seseorang peneliti mengamati pertumbuhan bakteri selama beberapa jam. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi N bakteri setiap jam. Setelah diamati, jumlah bakteri 2 jam pertama adalah 8.000 bakteri. Oh, 2 jam pertama dia 8.000. 2 jam kemudian jumlah bakteri mencapai 32.000. Berapakah jumlah bakteri setelah 10 jam? Oke, perhatikan. Setelah, tadi yang ditanyakan adalah setelah 10 jam ya. Oke, nah perhatikan bahwa kita bisa memisalkan X0 adalah banyaknya bakteri pada waktu T sama dengan 0. T awal ya, waktu awal yang pertama.
Nah, berarti T sama dengan 0 banyak bakterinya X0. T sama dengan 1 banyak bakterinya adalah A pangkat 1 dikali X0. Dan seterusnya. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah pada 10 jam ya, pada 10 jam. Nah, berarti kalau pada 10 jam itu adalah X10 sama dengan A pangkat 10 dikali X0. Nah, A pangkat 10 kan berarti A-nya 2. Kenapa 2? Berarti kan pada 2 jam pertama. Nah, berarti kalian bisa menulisnya A-nya sama dengan 2. Berarti X10-nya sama dengan 2 pangkat 10 dikali X0-nya. Nah, X0-nya ini 2000. Dari mana kita menentukan 2000? Nah, ini sudah ada penjelasannya ya. Sudah ada penjelasannya. Kalian cari nilai A-nya dulu. Ini pakai perbandingan seperti ini, karena yang diketahui pada fase keempat 32.000, pada fase kedua 8.000. Nanti kalian dapat A-nya 2. Kalau sudah dapat A-nya 2, oke, nanti kalian substitusi. Nah, nanti dapat X0-nya sama dengan 2000. Jadi dapat X10-nya adalah 2.048.000. Oke, jadi banyak bakteri setelah 10 jam adalah 2.048.000 bakteri. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah pertumbuhan eksponen, sekarang peluruhan eksponen. Jadi, fungsi eksponen itu nggak cuma hanya untuk menggambarkan pertumbuhan eksponen, tapi juga bisa digunakan untuk peluruhan eksponen. Nah, perhatikan ya. Oke. Fungsi peluruhan eksponen itu dapat dituliskan seperti ini. Nah, Fx sama dengan N dikali A pangkat X. Oke. Nah, di sini lihat contohnya. Obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berlangsung setiap jamnya. Yang pertama yang ditanyakan berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Oke, dosis awalnya kita tahu bahwa 50 mikrogram. Misalkan dosis pada X waktu dilambangkan dengan Fx. Nah, berarti X-nya ini kalau dosis awal itu berarti pokoknya kalau awal itu kita pakai 0. Berarti F0-nya itu sama dengan 50 ya. Nah, F1-nya berarti setengah dari dosis awalnya. Kenapa setengahnya? Nih di sini. Setengah dosis tersebut akan luruh. Berarti setengahnya ya, setengah dosisnya. Berarti setengah kali 50 atau sama dengan 25. Nah, F2 berarti setengah dikali 25. Ya, dari fase yang pertama. Fase kedua, dosis kedua itu adalah setengah dikali 25, 12,5. Dosis yang ketiga adalah setengah dari 12,5, yaitu 6,25. Jadi, dosis pada 1 jam pertama tersisa 25. Ini dosis yang pertama. Pada jam pertama. Pada jam kedua itu 12,5 mikrogram yang sisanya. Pada jam ketiga yaitu 6,25 mikrogram. Nah, ya, paham ya? Jadi kalian harus baca benar-benar soalnya untuk kalian dapat membentuk fungsi ini. Gitu. Yang nomor 2, bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut? Nah, berdasarkan bagian A, fungsi eksponen yang dapat menyatakan peluruhan dosis tersebut di dalam tubuh adalah Fx sama dengan 50 dikali setengah pangkat X. Benar ya, 50 dikali setengah pangkat X, karena setengah dosis tersebut itu akan keluar atau keluar dari dalam tubuh. Hanya setengah pangkat X. Nah, di mana X adalah waktu yang dibutuhkan obat tersebut untuk membentuk sebanyak setengah dosis dari dosis sebelumnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya yaitu sebentar. Oke. Yang keempat adalah bentuk akar.
Nah, ini bentuk akar. Hubungan bilangan pangkat dan akar. Perhatikan. Fungsi eksponen yang menyatakan peluruhan dosis obat di dalam tubuh pasien dinyatakan dalam fungsi 50 kali 0,5 pangkat X, dengan X-nya adalah waktunya ya. Oke. Nah, ini fungsinya. Misalkan ya, ini ada fungsi ini. Setelah 30 menit, banyak dosisnya ini. Nah, sekarang akan mudah bagi kalian selanjutnya. Nah, dari bentuk ini, 50 dikali 0,5 pangkat setengah. Nah, sementara bentuk 0,5 pangkat setengah, sulit ya untuk kita menghitungnya secara manual. Nah, bentuk lainnya yaitu adalah, bentuk lain dari 0,5 pangkat setengah adalah akar 0 pangkat 5. Di mana, ini kan 0,5 ya, 0,5 itu sama dengan 0,5 pangkat 1. Nah, akar ini menyatakan adalah 2. Jadi 0,5 pangkat 1/2 ya. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa kalau ada A pangkat M per N, maka itu akan sama dengan akar A dari N pangkat M. Nah, ini bentuknya. Oke. Perhatikan contoh yang ke-6. Sederhanakan bentuk dari 2 akar X dikali 3 akar X pangkat 3. Akar 3 dari X. Nah, ini ya, akar X itu sama dengan X pangkat setengah, akar 3 dari X adalah akar X pangkat 1/3, jadinya ini X-nya kita jumlahkan saja pangkatnya ke sifat-sifat eksponen yang minggu kemarin, jadinya setengah ditambah 1/3 adalah 5/6, 2 kali 3 adalah 6. Jadi 6X pangkat 5/6, gitu ya. Oke, yang kedua, itu merasionalkan bentuk akar. Nah, misalkan ada bentuk akar, ada A akar B. Nah, yaitu kalau kalian mau merasionalkan, misalkan ada bentuk ini, kalian harus rasionalkan, ini tidak bisa dihitung. Kalian rasionalkan dengan dikalikan akar sekawan, atau akar B dikali akar B. Akar B kali akar B itu kan sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kalau ada A akar B, maka kalian kalikan A akar B, A per akar B dikali akar B kali akar B, yaitu jadinya akar B kali akar B kan B. Ya. Jadi A akar B per B. Nah, ini bentuknya. Oke. Nah, untuk merasionalkan bentuk ini, itu kalian bisa mengalikannya dengan sekawannya. Kalau misalkan ininya plus, ya, berarti kalian kalikannya dengan akar sekawannya, yaitu negatif per negatif. Kalau ini negatif, ini dikurang, berarti kalian di ini jadinya ditambah. Gitu. Nah, oke, sampai sini. Ya, nanti minggu depan kita lanjut tentang logaritma. Nah, tugasnya nanti kalian Ibu share di Classroom, nanti bisa dikerjakan ya. Seperti biasa, kalian kerjakan di buku tugas, catatannya ditulis dalam bentuk PDF ya, tugasnya kalian ubah menjadi bentuk PDF. Oke. Sekian penjelasan tentang fungsi eksponen dan akar. Nanti kita lanjut minggu depan tentang logaritma. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.